Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Irsa Rizky Dwi Agnesia, NIM 18000171181, Biologi Universitas Pamandaran, Fakultas Sains dan Teknologi Terapan. Di sini saya akan memberikan simulasi atau mencontohkan simulasi virtual lab dengan topik Restriction Enzyme Digest. Langkah pertama, pada web kita cari Labs Exchange. Nah, pada Labs Exchange kita cari pada library yaitu dengan topik Restriction Enzyme Digest. Lalu klik menu simulation, lalu pilih Start Simulation. Nah, pada menu selanjutnya pilih level 1 dan Start Simulation-nya. Pada poin 1 yaitu konteks, lalu klik Next Section. Pada bagian material berisi reagen, micropipette equipment, lalu tubes, dan another equipment. Lalu klik Next Section. Pada bagian prediksi atau bagian poin ketiga, poin pertama pada bagian PKNR diisi nominal 2 dan bagian PARA diisi nominal 2. Lalu akan muncul poin kedua. Pada poin kedua, bagian PKNR diisi nominal 807 dan 4705. Pada bagian PARA diisi dengan 377 dan 4495. Poin ketiga pada bagian PKNR diisi dengan KAN-R, lalu RFP, dan PBAD. Pada bagian PARA diisi AMPR, ARAC, ORI, dan LOGIN. Selanjutnya klik next section. Nah, selanjutnya akan muncul protokol. Baca dengan baik-baik, lalu klik Start Simulation. Langkah pertama, pada water bath, temperaturnya diatur pada suhu 37 derajat Celcius. Klik Start, lalu Close, klik Next. Selanjutnya, micropipette P20 diatur dengan volume 4 mikroliter. Save volume. Langkah selanjutnya, tip box P20 dibuka, lalu tip dipasangkan pada micropipette P20. Klik Next. Tube buffer dipindahkan ke rak. Selanjutnya dibuka. Lalu micropipette P20 mengambil cairan buffer sampai first stop, tubnya ditutup, kemudian klik Next. Tub K+ dipindahkan ke rak, lalu dibuka, cairan buffer di micropipette dimasukkan ke tub K+ sampai second stop, lalu tip yang sudah dipakai dibuang, tub K+ ditutup
dan dipindahkan ke rak semula. Klik next. Selanjutnya yaitu tube coming, sama seperti yang tadi. Ambil tip yang baru, lalu micropipet mengambil cairan buffer sampai first stop, lalu dipindahkan ke tube coming sampai second stop. Kemudian tip dibuang lagi, tube coming ditutup, dipindahkan ke rak semula. Lalu tube A+ dipindahkan ke rak, tip dipasang kembali, cairan buffer diambil sampai first stop, lalu dipindahkan ke tube A+ sampai second stop. Tip yang sudah digunakan dibuang, tube A+ ditutup dan dipindahkan ke rak semula. Tube amin dipindahkan, ambil tip baru, larutan buffer diambil sampai first stop, ditutup, tube amin dibuka, dimasukkan larutan buffer tadi sampai second stop, tip dibuang kembali, tube amin ditutup dan dikembalikan ke rak kembali, lalu klik next. Langkah selanjutnya yaitu tube PKNR plasmid K diambil. Sebelumnya tube buffer dikembalikan ke ice bucket, lalu tube PKNR plasmid diambil, diarahkan ke rak, micropipet mengambil tip baru, lalu tube K+ diambil, pindahkan ke rak lagi, tube PKNR dibuka, larutan diambil dengan micropipet sampai first stop, ditutup kembali, larutan di micropipet dimasukkan ke tube K+ sampai second stop, lalu tip yang sudah digunakan dibuang, tutup tube K+ ditutup, dipindahkan lagi ke rak semula. Selanjutnya yaitu tube coming, ambil tip yang baru, lalu mengambil larutan PKNR plasmid lagi sampai first stop, ditutup lagi, tube coming dibuka dan dimasukkan larutan sampai second stop, lalu ditutup. Jangan lupa tipnya dibuang. Selanjutnya PKNR plasmid dimasukkan kembali ke ice bucket, lalu diganti dengan PARA plasmid A. Tube A+ diambil, micropipet dipasang dengan tip baru, PARA plasmid yang dibuka dan diambil dengan micropipet sampai first stop, lalu cairan dimasukkan ke tube A+ sampai second stop. Jangan lupa tipnya dibuang karena sudah dipakai. Lalu tube A+ dikembalikan ke rak. Selanjutnya tube amin, ambil tip baru lagi,
lalu mengambil PA plasmid sampai first stop lagi, lalu tubnya ditutup, tub aminnya dibuka dan dimasukkan dengan larutan tadi sampai second stop. Jangan lupa tipnya dibuang lagi, tub aminnya ditutup dan dikembalikan ke rak kembali. Nah, mikropipet diganti dengan volume 2 mikroliter. Volume, lalu ambil restriction enzimnya, PA-nya jangan lupa dikembalikan ke ice bucketnya. Selanjutnya kita mengambil tub K+, lalu mikropipet dipasang dengan tip yang baru lagi dan digunakan untuk mengambil restriction enzim sampai first stop, ditutup, lalu RE nya dimasukkan ke tub K+ sampai second stop. Jangan lupa tipnya dibuang lagi, tub K+ nya ditutup, dipindahkan ke rak semula, lalu selanjutnya tub A+, mikropipet mengambil tip baru, lalu mengambil cairan RE sampai first stop dan dimasukkan ke tub A+ sampai second stop. Jangan lupa tipnya dibuang karena sudah dipakai, tub A+ nya ditutup, dikembalikan lagi. Selanjutnya restriction enzim dimasukkan kembali ke ice bucket, lalu di distillate water atau DH2O diambil. Selanjutnya yaitu amin, tub amin. Seperti tadi, mikropipet dipasang tip yang baru, lalu mikropipet mengambil DH2O sampai first stop. Jangan lupa ditutup tubnya, tub aminnya dibuka, dimasukkan DH2O sampai second stop, tip mikropipet dibuang, tubnya ditutup, dikembalikan ke rak. Lalu bergantian dengan tub kamin, mikropipet mengambil tip yang baru, lalu mikropipet mengambil DH2O sampai first stop, ditutup, tub kaminnya dibuka, dimasukkan DH2O sampai second stop, tipnya dibuang, tub kaminnya ditutup, dikembalikan ke rak semula. Lalu next, mikropipetnya dikembalikan ke tempat semula. Selanjutnya mikrosentrifugenya dibuka, lalu tub K+ kamin dimasukkan ke dalamnya, jangan lupa distillation water-nya tadi dikembalikan ke ice bucket, lalu dicek keseimbangannya. Nah, setelah dicek keseimbangannya, di close, lalu ditutup, cek balancing-nya dulu. Oke, sudah balance, sudah seimbang, lalu ditutup. Selanjutnya di set waktunya sampai 10 detik, lalu di stop,
Setelah selesai di close, dibuka microcentrifugesnya, tubnya dikembalikan ke rak seperti ini. Lalu di close. Lalu setelah itu tubnya dipindah ke floating tube rack. Nah, mikrosentrifugenya ditutup, klik next, water bathnya dibuka selanjutnya, lalu floating tube racknya dimasukkan, lalu ditutup, timernya di set dengan waktu 1 jam dengan temperatur 37 derajat celcius. Klik start, kita tunggu. Setelah itu close, buka, jangan lupa di eject, lalu close, klik next, lalu freezernya dibuka, floating tube racknya tadi yang berisi tube-tubnya dimasukkan, lalu ditutup, kita klik next lagi. Selanjutnya masuk ke hasil atau result. Kita bisa baca, ini adalah hasilnya. Nah, pada bagian no, that we have complete restriction digest, which can be combined to create new recombinant plasmid. Kita isi dengan K+ and A+. Terus klik next section. Nah, sekarang reflection, kita akan menjawab pertanyaan-pertanyaan. Yang pertama, submit answer-nya. Submit answer. Submit. Submit. Submit, lalu klik next section. Nah, ini adalah hasil dari virtual lab kita. Ada takeaway message-nya seperti ini, lalu klik end simulation.
Nah, sekian virtual lab yang dapat saya presentasikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.